Kalau Anda mau cantik, jangan makan nasi tiap hari. Kecuali Anda nggak mau cantik. Nah, itu aja. Saya selalu mengatakan begitu. Yang cantik-cantik itu pasti nggak makan nasi tiap hari. Tuh, dengerin. Tuh. Cantik-cantik pasti nggak makan Makan nasi tiap hari. Pagi makan ubi, siang makan nasi, semalam makan buah. Selamat siang Tani Lovers, berjumpa lagi bersama saya Vika Novianti yang saat ini sudah berada di House of Tani, Gedung Agribisnis Kementerian Pertanian Indonesia. Dan hari ini kita berkesempatan mewawancarai secara eksklusif bersama Bapak Dr. Agung Hendriyadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia. Halo Bapak, selamat siang. Alhamdulillah baik. Bapak, kabarnya gimana Bapak? Sehat ya Pak? Hari ini makan siangnya makan apa nih Pak? Makan siangnya singkong. Singkong, luar biasa, pangan lokal. Pekarangan Pangan Lestari ini kan sebuah program Kementan yang untuk memandirikan masyarakat dan ketahanan pangan kita juga Pak. Nah, P2L itu sendiri apa sih Pak? P2L itu adalah kepanjangannya adalah pertanian pekarangan lestari. Jadi kita memanfaatkan pekarangan untuk memproduksi pangan. Jadi target grup kita adalah pertama adalah kelompok wanita tani. Yang kedua adalah taruna tani. Yang ketiga adalah siapapun yang ingin bertanam, tapi dalam satu kelompok. Satu kelompok itu 30 orang, kemudian ada bantuan pemerintah di sana. Bantuan pemerintah itu dipakai untuk pertama membuat rumah bibit, kemudian membuat percontohan, kemudian menanam di rumah masing-masing. Jadi kalau bayangkan saja kalau 30 anggota itu semua nanam, itu kebutuhan pangan di tiap rumah itu sudah terpenuhi. Jadi tujuannya adalah yang pertama menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat. Kan sekarang zaman pandemi COVID ini kan banyak orang nganggur. Betul Pak. Karena itu kita bantuan pemerintah diberikan untuk minta mereka bergerak, kita berdayakan, ekonomi bergerak, mereka bisa memproduksi pangannya sendiri untuk kebutuhannya sendiri. Kalau lebih syukur-syukur boleh dijual. Nah itu yang programnya ada seperti itu. Dijual lalu menjadi omset ya Pak? Income tambahan. Nah, oke Pak, dan program ini sudah sejauh mana nih Pak? Apakah sudah sesuai dengan harapan dan targetnya Pak? Jadi program ini sebetulnya sudah kita mulai 10 tahun yang lalu. Nah, cuma memang akhir-akhir ini, khususnya pada tahun 2020, di mana dampak dari pandemi COVID ini makin meluas, pengangguran makin banyak orang tinggal di rumah, kamu di rumah saja, kan akhirnya orang di rumah harus punya aktivitas. Aktivitas seperti apa? Aktivitas yang produktif tentunya. Dia memproduksi pangannya sendiri untuk keperluannya sendiri, syukur-syukur bisa dijual tadi. Nah, dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, 1 tahun itu kira-kira ada 2000 kelompok yang kita bina. Ya, sampai dengan akhir tahun kira-kira sampai sekarang mungkin sekitar 10.000 kelompok. Jadi mereka semua bisa mandiri dan kita harapkan mereka mampu menyediakan pangannya sendiri. Dan yang menanam itu nggak cuma orang-orang biasa aja Pak, nggak cuma pegawai yang kena PHK, namun juga milenial bahkan artis juga ikut menanam di rumahnya Pak. Itu komentar Bapak seperti apa Pak? Saya senang sekali, jadi artinya apa, program yang kita inisiasi ini ternyata mampu menumbuhkan gairah di masyarakat. Tidak hanya orang nganggur, tidak hanya milenial, tetapi juga artis juga terbangun. Bahkan mantan menteri loh, menteri ini juga punya KRPL di rumahnya. Artinya bahwa mereka sangat senang sekali dia bisa memproduksi pangannya itu. Nah ini yang harapannya ke depan adalah program ini jangan sampai selalu menjadi ketergantungan dari bantuan pemerintah. Tapi saya sekarang punya indikator baru, kalau program ini diinisiasi oleh masyarakat dengan swadaya masyarakat, tentunya luar biasa. Nah itu yang kita coba record sekarang. Oke, dan sebetulnya Pak, tanaman atau jenis pangan apa sih yang mudah sekali untuk dipanen di rumah? Yang jelas tanaman-tanaman yang jangan terlalu lama panennya. Tanaman pangan yang panennya singkat, yang 20 hari panen kangkung, 1 bulan panen bayam, 3 bulan panen cabai. Jangan nanam durian. Jangan nanam durian, di list tuh. Waktu singkat. Jadi tanaman pangan yang umurnya pendek. Dan
Ternyata di beberapa tempat dia membuat suatu pergiliran. Jadi bayam panen pada 1 bulan, tetapi minggu berikutnya mereka panen kangkung. Bayamnya udah tanam lagi. Kemudian caisim pada minggu berikutnya. Kemudian pakcoy pada minggu berikutnya. Akhirnya cabai berikutnya. Sehingga itu giliran terus-menerus. Nah itu yang kita harapkan. Oke, dan Pak, ngomong-ngomong soal pangan, Pak, kita orang Indonesia seharusnya mengkonsumsi pangan lokal. Itu nggak hanya nasi aja kan, Pak, sebetulnya. Jadi intinya begini, kita ingin mendorong masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Wah. 3. B2SA, nah, gampangannya. Yaitu apa? Ya ada di sekitar kita sebetulnya. Siapa sih yang nggak bisa tanam bayam di rumahnya? Siapa yang nggak bisa tanam pakcoy di rumahnya? Di Polybag juga jadi. Saya tanya, berapa pohon cabai Anda butuhkan dalam satu rumah tangga? Saya punya 2 pohon cabai saja, tidak pernah habis. Itu yang kemarin kita coba angkat sehingga masyarakat itu bisa mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang. Itulah konsep diversifikasi. Betul, setuju. Dan Pak, kita juga sebetulnya makan nggak harus makan nasi, Ya, betul ya Pak ya? Ada satu tagline kita ya, kenyang nggak harus nasi. Kenyang nggak harus nasi. Kenyang itu bisa dengan karbohidrat yang lain. Kita punya 75 jenis karbohidrat di Indonesia. Di antaranya yang umum kita konsumsi adalah singkong, ubi jalar, talas, sukun, sagu, jagung. Itu semua adalah sumber karbohidrat. Jadi tidak perlu kita mengkonsumsi nasi. Ini kan salah satu juga cara bertindak dari Kementerian Pertanian. Bagaimana kita menjaga ketahanan pangan, menjaga kedaulatan pangan. Kalau kita terlalu tergantung kepada nasi, kasihan dong yang memproduksi beras. Harus ngoyo produksinya, penduduk naik terus. Oleh karena itu kita mencoba mempengaruhi masyarakat, coba mengkonsumsi karbohidrat lain selain nasi. Itu yang kita dorong sekarang ini. Ya, mengubah mindset masyarakat untuk beralih nggak harus mengkonsumsi makan nasi. Ya, Gampang Mbak itu Mbak, mengubah mindset. Kalau Anda mau cantik, jangan makan nasi tiap hari. Kecuali Anda nggak mau cantik. Nah, itu aja. Saya selalu mengatakan begitu. Yang cantik-cantik itu pasti nggak makan nasi tiap hari. Tuh, dengerin. Tuh. Cantik-cantik pasti nggak makan nasi tiap hari. Pagi makan ubi, siang makan nasi, malam makan buah. Lengkap. Nah, ya. Itu yang kita dorong, Mbak. Oke. Jadi seperti itu ya, Sobat Tani Lovers, bahwa konsumsi kita tuh banyak beragam. Ada ubi, dan zaman sekarang ubi tuh udah macem-macem ya. Bisa dibikin getuk, bisa kue, yang dessertnya ada olahan ubi-ubinya juga, seperti itu. Oke Pak, yang terakhir, harapan Bapak untuk pangan lokal Indonesia. Pangan lokal di Indonesia harus kita dorong, karena Indonesia ini kaya. Kaya akan biodiversitas. Kita itu nomor 2 negara yang mempunyai biodiversitas terkaya di dunia. Oleh karena itu kenapa kita nggak coba manfaatkan itu? Supaya kita tidak tergantung pada satu komoditas tertentu. Karbohidrat itu macam-macam, makanlah itu. Sayur itu macam-macam, buah itu macam-macam, makanlah itu. Sekali lagi, kenyang nggak harus nasi. Kalau mau cantik, jangan makan beras tiap hari. Demikianlah wawancara eksklusif kita pada siang hari ini bersama Bapak Dr. Agung Hendriyadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani membangun agro negeri. Sampai jumpa.